Halo, selamat datang di Mahagadget Channel, masih bersama saya Bang Sin. Ya, seperti yang kalian lihat, di depan saya sudah ada sebuah motherboard yang khusus digunakan untuk content creator. Karena motherboard untuk content creator itu berbeda dengan motherboard hanya untuk sekedar office maupun gaming. Jadi, bagaimana caranya memilih sebuah motherboard untuk content creator? Pada video kali ini, saya akan bahas tuntas. Karena motherboard untuk content creator itu harus tahan terhadap suhu yang panas, mampu menaklukkan prosesor kelas high-end seperti Intel Core i9 maupun Ryzen 9. Oleh sebab itu, saya akan bahas alasan kenapa saya memilih motherboard ini untuk keperluan content creator dan beberapa selling point-nya. Yuk kita simak. Nah, saya bahas terlebih dahulu untuk selling point yang paling ditonjolkan dari si motherboard ini. Yang pertama udah tentu dari pendingin VRM-nya atau VRM cooling. Di sini kalian bisa lihat, ini ada heatsink yang terdiri dari beberapa lapis. Saya coba hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lapis heatsink untuk mendinginkan VRM. Sedangkan di bagian atasnya juga berlapis-lapis 1, 2, 3, 4, 5. Di bagian atasnya ada 5 lapis, sedangkan di bagian sisi sebelah kirinya ada 6 lapis. Nah, kalau kita mau cari sebuah motherboard yang mampu mendinginkan VRM yang sangat bagus, ini adalah motherboard yang cocok. Kebanyakan motherboard yang harganya murah, di sininya telanjang, tidak ada heatsink, di sini juga telanjang, tidak ada heatsink. Dengan dua heatsink seperti ini sudah digunakan berbagai kebutuhan. Mulai dari seperti content creator, 3D rendering, desain, kemudian untuk gaming, apalagi untuk office. Benar-benar lancar jaya. Dan kalian bisa lihat untuk data ini, MSI B550A Pro sangat ampuh sekali untuk menaklukkan sebuah prosesor kelas high-end yaitu Ryzen 9 generasi 3000 series. Bahkan meskipun CPU-nya di overclock, MSI B550A Pro juga mampu mendinginkan prosesor ini dengan sangat tangguh sekali. Terbukti di suhunya hanya mencapai 76 derajat Celcius saja, jadi tidak sampai 80 derajat. Dan jika kalian merasa belum puas dengan hasil pendingin dari VRM MSI B550A Pro ini, kalian bisa membeli sebuah motherboard yang lebih dingin lagi untuk suhu VRM-nya, yaitu MSI B550 Tomahawk. Karena dia bisa mencapai 62 derajat Celcius di saat CPU-nya di overclock. Tentu kalian juga harus membayar 1 juta lebih mahal daripada motherboard MSI B550A Pro ini. Kemudian yang paling penting lagi itu ada di bagian heatsink dari chipsetnya. Heatsink dari chipset ini seperti yang kalian lihat tidak ada fan. Kalau kita mau cari sebuah motherboard yang punya umur yang panjang, maka pilihlah sebuah motherboard yang menggunakan heatsink seperti ini. Kenapa? Jika sebuah motherboard menggunakan sebuah heatsink yang memiliki fan di sini, bahkan fan-nya itu ukurannya kecil, itu bakalan sering kemasukan debu. Bahkan debu halus sekalipun itu bisa mengakibatkan fan-nya macet, sehingga si chipset ini akan overheat. Untuk mencegah hal itu, makanya motherboard yang profesional seperti X570S, jadi yang di belakangnya ada huruf S itu merupakan motherboard kelas high-end. Itu sudah tidak menggunakan kipas lagi untuk solusi supaya tidak kemasukan debu. Dan bahkan kalau seandainya fan tersebut rusak, kita mau beli fan-nya di mana?
jarang ada yang jual. Itu pun kalau ada. Jadi, kalau kita mau cari motherboard yang punya umur yang panjang, pilihlah yang heatsinknya seperti ini, yang tidak menggunakan fan. Nah, kemudian berikutnya itu ada di bagian sini. Ini merupakan slot M.2 PCIe versi 4.0. Jadi, udah kenceng abis. Plus, dia sudah ada heatsink. Lalu berikutnya, ini ada PCIe untuk input VGA card, bahkan sudah dilengkapi armor steel. Jadi kalau kita bongkar pasang VGA card atau sering mengganti VGA card itu nggak perlu khawatir lagi berkat adanya steel armor ini. Makanya dia tidak mudah bengkok atau lebih kokoh lah. Selanjutnya ada beberapa I/O port juga yang menurut saya spesial pada motherboard ini. Nah, saya akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Di bagian sini, seperti yang kita lihat, ada 8 pin CPU fan. Cukup ya untuk sebuah motherboard B550. Dan motherboard ini juga sudah support untuk overclock. Jadi semua motherboard AMD B550 support untuk overclock, kecuali untuk Intel. Kemudian kita geser lagi ke bagian sebelah sini. Ada 2 buah slot untuk CPU cooler. Kalau seandainya 2 slot CPU cooler ini tidak cukup, kalian tenang saja karena motherboard ini menyediakan 8 buah slot untuk fan. Jadi 2 buah di sini, 3 di bagian ini, kemudian 4, 5, terus masuk lagi ke bagian sini 6, terus bagian sini 7, bagian sini 8, dan satu lagi di bagian sebelah sini nih, nyempil nih ya. Ada 9 ternyata. Ada 9 slot untuk fan. Nah, selanjutnya di bagian sebelah sini, ini ada slot untuk rainbow. Jadi kalau kalian itu pasang sebuah CPU cooling yang ada RGB-nya, nah nyolokinnya ke sini nih, yang ada RGB-nya. Colok. Udah bisa ya. Terus bahas di bagian sini. Nah, ini ada 4 buah baut. 1, 2, 3, 4. Ini fungsinya untuk memasang sebuah CPU cooling. Terus ini untuk dudukan prosesornya. Dan ini bisa dilepas. Kalau kita pas seperti ini, ya agak bergeser sedikit. Terus kita pasang lagi. Kemudian di sini ada 4 buah slot RAM yang sudah support dual channel. Nah, rekomendasi dari AMD kita harus pakai dual channel supaya performanya maksimal. Jadi kalau kita pakai A1 ini ya, taruh RAM di bagian sini, kita harus taruh RAM yang kedua di bagian B1. Di A1 B1. Atau kalau kita mau taruh RAM di A2, maka kita harus letakkan RAM yang berikutnya di B2. Jadi selang-seling supaya dual channel dan performanya makin mantap. Selanjutnya di sini kita menemukan 24 pin untuk power dari si ATX B550 Apro ini. 24 pin itu udah cukup banget ya untuk menghandle semua konsumsi daya yang ada di motherboard. Lalu di sini kita bisa menemukan sebuah port untuk USB Type-C 3.2 yang bisa support sampai 10 GB per second. Kalau mau yang cepat transfernya, masukin ke sini slotnya, kita bisa mentransfer data dengan betul-betul kencang banget. Nah, terus masuk lagi ke bagian sini. Di sini ada 3 buah slot SATA, 1, 2, 3. Tapi masing-masing 3 ini terdiri dari 2 slot. Nah, bahkan yang unik di sini itu penempatan dari nomor slotnya. SATA slot 1 itu diletakkan di bagian tengah. Kemudian slot 2, slot 3, slot 4, 5, 6. Kalau kita nggak baca manual booknya, ini bakalan bingung ya. Slot 1-nya mana, slot 2-nya mana. Berkat adanya manual book, jadi kita tahu mau diacak seperti apapun, kita tahu letak dari slot 1-nya. Kenapa slot 1 itu sangat penting sekali? Karena biasanya kalau dia menyediakan di motherboard pada umumnya ya,
banyak slot SATA seperti ini, slot yang paling kencang biasanya ada di slot 1. Fungsi slot SATA ini kan kita bisa menginput sebuah hard disk maupun SSD yang ukurannya 2,5 inci. Bisa dicolokin ke sini. Nah, ini udah saya jelasin tadi ya. Ini slot untuk fan. Nah, terus ini slot untuk RGB yang kedua. Yang pertama kan tadi di sini, yang kedua di sini. Ada 3 sebenarnya. Yang satu lagi ada di bagian sebelah sini nih. Nah, ini dia. Namanya JRGB1. Jadi ada 3 buah slot RGB. Terus masuk lagi ke sini. JP1 ini adalah front panel connector 1. Sedangkan ini JP2 front panel connector 2. Lalu di sampingnya ada ini USB 3. Nah, ini kalau kita colokkan ke sini biasanya ada di casing ya. Di casing kita colokkan ke sini. Nanti untuk colokan yang ada di casing, colokan USB-nya itu akan punya kecepatan setara dengan USB 3.2 yaitu 5 GB per second. Itu udah kenceng banget ya. Kalau mau 10 GB pakai yang ini, kalau mau 5 GB pakai yang ini. Nah, terus sebelahnya ini ada slot untuk USB 2.0 di bawah 5 GB per second untuk kecepatannya. Ini juga sama, slot USB 2.0. Lalu ini slot fan yang udah saya jelaskan tadi. Kemudian ini merupakan slot dari serial power connector. Terus sebelahnya ini untuk slot LED. Dan ini juga bisa dinonaktifkan. Ini ada tombol switch. Kalau kita geser ke sebelah kiri, dia off. Geser sebelah kanan, dia on. Jadi aman. Kalau seandainya LED notifikasinya itu mengalami gangguan di bagian casing. Sebelahnya ini ada fan dan fan-nya ini terdiri dari 4 pin, terus di sini juga ada 3 pin. Geser lagi, ini yang slot untuk RGB. Geser lagi ke sampingnya, ini adalah slot untuk chassis interaction connector. Dan ini untuk slot audio. Tidak semua casing itu diberikan audio. Nah, beruntungnya casing yang saya punya itu diberikan audio, jadi saya bisa pasang di sini. Seandainya motherboard ini mengalami masalah, maka speaker yang ukurannya kecil ini akan berbunyi sesuai dengan fungsinya dan memberikan sebuah peringatan. Terus kita masuk ke bagian sini. Ini ada slot PCIe 3.0 yang digunakan untuk VGA card. Ini juga slot untuk discrete VGA. Ini 3.0. Terus ini ada baterai clear CMOS. Fungsinya untuk mereset BIOS yang ada di motherboard ini. Nah, di sini juga diberikan 2 buah pin. Jadi kita dari PSU colokin ke sini untuk memberikan daya ke baterai ini atau ngecas baterai ini. Nah, ini juga ada slot PCIe 3.0. Terus ini slot PCIe 4.0. Ini udah spesial sekali, udah ada armornya. Kita geser lagi. Nah, ini ada nyempil di sini. Ini merupakan slot TPM. Untuk spesifikasi menginstal Windows 10 itu kan syaratnya harus ada TPM. Nah, kalian tenang saja. Motherboard ini sudah support dengan TPM. Ini dia slotnya. Jadi kita bisa leluasa menginstal Windows 11 dengan sangat aman dan lancar sekali. Oke, di bagian sebelah sini udah ya saya jelaskan. Sekarang kita akan beralih ke I/O port. Nah, di sini ada I/O port yang menurut saya cukup spesial. Kita mulai dari bagian sebelah sini. Ini ada flash BIOS bottom. Fungsinya untuk flash BIOS. Terus yang spesial adalah di bagian ini nih. Nah, ini yang menurut saya spesial. Ini adalah USB untuk update BIOS. Jadi kalau di motherboard lainnya, yang motherboard yang lama, itu kalau kita mau update BIOS, itu harus pasang prosesor, pasang CPU cooler, ngerakit PC, pasang monitor, install Windows, baru kita bisa update BIOS. Kalau yang ini, cukup kita punya papan keyboard plus PSU. Kita colokkan PSU ke bagian sini.
Lalu kita colokkan flash disk yang udah ada file BIOS-nya, udah kita sudah bisa update BIOS. Gampang banget. Makanya motherboard yang seperti ini akan disukai oleh si penjual motherboard karena memang mudah untuk mengupdate BIOS-nya. Lalu di bagian atasnya sini, ini merupakan USB 2.0 yang punya kecepatan di bawah 5 GB per second. Kemudian ini merupakan port untuk mouse dan juga keyboard. Terus ini adalah port display port dan ini HDMI. Keduanya support dengan layar resolusi di atas 4K. Ini juga harus kita perhatikan kalau kita punya monitor yang ukurannya 4K, support resolusi 4K, pastikan juga DisplayPort dan HDMI-nya juga support 4K. Lalu kita juga diberikan 2 buah slot USB 2.0. Selanjutnya di sini ada 2 buah slot lagi USB 3.2 yang punya kecepatan 5 GB per detik. Lalu di atasnya ini ada slot untuk GB LAN dan sudah diberikan LED, 2 buah LED. Kemudian ini ada slot USB Type-C. Ini punya kecepatan 10 GB per second, termasuk juga yang di atasnya. Ini adalah USB 3.2 yang punya kecepatan 10 GB per second juga. Pokoknya kalau mau yang paling kencang di antara semua USB ini, pakailah port yang 2 ini. Nah, selanjutnya di sini ini merupakan port untuk peraudioan. Nah, untuk yang berwarna biru ini line in. Jadi kalau mau input apapun masuknya ke sini. Tapi kalau untuk input mic masuknya ke bagian warna merah ini ya. Sedangkan 4 lainnya 1 2 3 4 itu merupakan port untuk out speaker. Jadi untuk mengeluarkan speaker, mendengarkan headset, headphone itu melalui 4 lubang ini. Nah, kalau di bagian belakangnya tidak ada yang spesial, tidak seperti motherboard B550 yang generasi M, versi M itu kan biasanya ada slot M.2 di sini. Nah, kalau ini nggak perlu ya, karena sudah diletakkan di bagian depan semua. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam memilih sebuah motherboard yang cocok untuk content creation, gaming, maupun produktivitas.